Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersuka cita pagi hari, mari kita tepuk tangan meriah-meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Pagi yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan dan kami sembah, yang kami anggungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan kami percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu.
Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Selalu
Terima kasih. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan mengenal akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan akan hadir-Mu dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan, setiap waktu Tuhan. Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Jika Engkau tidak berjalan di depan kami Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Berkaryalah, bekerjalah dalam hidup kami sepenuhnya. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Raja.
Sungguh kami terkagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Tiada kasih yang lebih indah Tuhan selain kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikaralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah. Lebih dahsyat lagi Pak. Haleluya. Oh. Biarlah ini menjadi nyanyian hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab perbuatan-Mu begitu dahsyat bagi kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang besar. Kami menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami menyembah Tuhan yang menciptakan segala alam semesta. Seluruh surga dan bumi sujud menyembah akan nama-Mu. Nama yang berkuasa, nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah segala pengagungan kami, segala sembah kami, segala pujian kami hanya bagi Tuhan yang besar, hanya bagi Raja di atas segala raja, hanya bagi-Mu yang layak menerima segalanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah benar dari lubuk hati kami mau naikkan syukur padamu Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan sembah bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat di atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, bertahta dan memerintah di dalam kami Tuhan. Dan biarlah seluruh totalitas hidup kami Tuhan Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan Yesus, sebagai korban yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan mengalami peningkatan lepas peningkatan di dalam roh. Biarlah kami senantiasa bangkit di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah iman dan percaya kami bangkit kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang dapat membuat kami bisa berpaling Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Yesus yang ajaib, Yesus yang kami tinggikan besar, Yesus yang kami sembah luar biasa. Dan kami akan senantiasa mengikut akan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Dan biarlah iman dan percaya kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan Yesus, setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan akan hati Tuhan. Demikianlah terjadi bagi setiap kami di tempat ini. Di mana saja kami berada, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di luar kota, semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kami senantiasa dekat dan berpaut kepada Engkau Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan pribadi-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu, berkati setiap apapun Tuhan yang kami gumuli, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam apa saja Tuhan yang kami perlukan, yang kami butuhkan, pendidikan anak-anak kami percaya Tuhan yang kami sembah besar. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan berkat-berkat itu Tuhan. Di atas gunung Tuhan, Engkau menyediakan berkat itu Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa mau naik di atas gunung itu Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada penyediaan, di dalam hadirat Tuhan ada berkat berkelimpahan. Dan kami percaya kami akan bersuka cita. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, kami akan tetap tersenyum. Kami akan tetap bersyukur kepada Engkau. Sebab Tuhanlah gembala kami. Engkaulah yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah yang besar dalam hidup kami Bapa. Bahkan bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, kami percaya anugerah terbesar daripada Engkau nyatakan bagi mereka. Dan biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Mereka semakin bergairah di dalam Tuhan untuk mengasihi akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sajalah yang kami tinggikan, Tuhan sajalah yang kami agungkan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa jiwa-jiwa untuk datang menyembah Engkau di tempat ini. Kemuliaan Allah, Shekinah glory terpancar di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat Engkau. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami sebentar pun akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah kuasa Allah, Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Lewat firman yang akan disampaikan, kami percaya itu menguatkan setiap kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya pengurapan ganda daripada Engkau Tuhan dinyatakan bagi hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pengajaran dari surga dinyatakan di tempat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan bersama-sama mengakui iman rasuli. Mari bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara walaupun ditahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat silakan duduk. Kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, bisa lambaikan tangan saja di tempat. Ada? Puji Tuhan, tidak ada. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Jemaat. Kepada Ibu, kami persilakan. Sekali lagi, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Cuaca di luar kurang yang mendukung ya, atau masih rasa dingin. Cuaca di luar lebih baik kita tidur, ambil selimut dan kita tidur daripada ke gereja. Tapi terpujilah nama Tuhan, semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini mengasihi dan mencintai Tuhan. Katakan amin. Tadi sudah didoakan. Kita masih dalam tema yang sama, tapi sebelumnya Bapak Gembala tidak bersama dengan kita pagi hari ini karena kemarin menghadiri pertemuan pemimpin-pemimpin gereja di Manokwari yang dibuka oleh Bapak Wakil Presiden, dan pagi hari ini juga sedang melayani di gereja Betani Manokwari. Makanya pagi hari ini diwakili oleh Ibu Gembala. Ya, masih tema yang sama tentang being a witness. Be a witness, being a witness. Menjadi saksi bagi Kristus. Dan masih dengan pembacaan yang sama, mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Kita sama-sama baca, yang sudah ketemu sama-sama kita katakan amin. 1, 2, 3. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Katakan amin. Tema yang sama dengan pembacaan firman Tuhan yang sama yang kita dengar setiap minggu. Itu berarti Tuhan mau menguatkan setiap kita untuk mengerti tentang satu peranan Roh Kudus yang paling luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi hari ini saat Tuhan mau pergi ke sorga dan Tuhan mengingatkan, memberitahukan kenaikannya ke sorga kepada murid-muridnya. Tapi di pembacaan kita melihat bahwa respon atau reaksi dari murid-murid Tuhan, justru mereka memberikan sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, yang ada di benak murid-murid itu sebenarnya mereka sedang memimpikan atau mereka sedang menginginkan kembali satu pemulihan besar secara fisik saja. Makanya mereka tanya kepada Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal yang Tuhan inginkan supaya murid-murid itu mengerti bahwa bukan pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan secara fisik saja, tapi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan mengadakan pemulihan secara besar. Jadi bumi yang baru, dunia yang baru, langit yang baru akan Tuhan berikan ketika Tuhan datang pada kedua kalinya. Cuma ini yang tidak dimengerti oleh murid-murid Tuhan. Makanya mereka tanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan ini sedang mewakili kita semua. Mungkin tidak ada di sini atau mungkin tidak ada di tempat ini. Tapi ketika kita buka gadget kita lihat perkembangan semua yang terjadi di dalam dunia IT, miris sekali Bapak Ibu. Di mana-mana orang memperdebatkan kapan Tuhan itu datang dan bila mana Tuhan itu datang. Bahkan ada sekelompok orang juga yang tidak mempercayai tentang kedatangan Tuhan. Peristiwa ini terjadi, saya ingat sekali tahun 2000, sekitar tahun 2000-an. Saya baru diterima menjadi pegawai negeri dan saat itu begitu heboh di lingkungan guru-guru. Kenapa? Karena ada sebagian teman-teman kita yang bukan satu sekolah dengan saya, itu bahkan mereka begitu meyakini bahwa Tuhan itu akan segera datang. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menjual semua harta milik mereka, rumah mereka, mobil mereka, semua dijual untuk mereka pergi ke satu kota yang katanya nanti itu Tuhan akan datang ke tempat itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tunggu Tuhan tidak datang. Dan akhirnya mereka harus kembali lagi ke sorong, kembali dengan keadaan nol, mulai dari awal lagi. Nah ini dia, kalau kita tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan jelas kepada kita akan mudah terombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang terjadi di akhir zaman ini. Bahkan kita akan melakukan apa saja, mudah terprovokasi, mudah mengikuti pengajaran-pengajaran banyak di luar sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya bukan mempersoalkan, bukan memperdebatkan kapan Tuhan itu datang. Itu bukan poinnya Bapak Ibu. Poinnya adalah kita sebagai orang percaya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Mau datang besok kah, mau datang tahun depan, mau datang 100 tahun. Tapi yang paling penting bagaimana kita siap mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan itu. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan menjawab kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Jadi firman Tuhan itu jelas. Yang bukan menjadi urusan kita, yang bukan menjadi urusan murid-murid, tidak perlu mencampuri urusannya Bapa di sorga. Urusannya murid-murid bukan itu, sama dengan kita. Apa yang bukan menjadi urusan kita, jangan campur. Itu bahasa sekarang orang bilang jangan kepo. Itu dia. That is your, dia bilang it is not your business. Itu dia, bukan bisnis, bukan urusan kamu itu. Urusan kita prepare ourselves, menyiapkan diri kita sendiri supaya kita hidup itu benar, hidup itu kudus, hidup itu melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang Tuhan mau. Di dalam firman Tuhan, di dalam Markus 13 ayatnya yang ke-32, di situ dikatakan bahwa tentang hari itu pun, tentang saat itu pun tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga itu juga tidak tahu, anak pun tidak tahu, cuma Bapa di sorga yang tahu. Jadi saat Tuhan akan datang kedua kalinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan tanda kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua sedang digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat berita di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana. Kita lihat di mana-mana krisis, apa saya bilang? Krisis manusia kita itu apa? Makin hari makin habis. Kenapa saya bilang begini? Sadis pemberitaan yang kita dengar. Orang tua, bapak memperkosa anak, kakak memperkosa adik, pembunuhan terjadi di mana-mana. Bukankah itu menunjukkan bahwa zaman yang kita tinggal saat ini, kasih itu menjadi memudar, kasih itu menjadi hilang dari setiap manusia. Itu nubuatan, itu firman Tuhan jelas, tanda-tandanya jelas buat setiap kita. Bahkan peperangan terjadi di hadapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita baiknya buat setiap kita adalah ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini berita baiknya bagi kita. Kita akan menerima kuasa. Dia bilang ketika Roh Kudus itu dicurahkan di atas kita. Percaya Bapak Ibu di dalam kita semua ada Roh Kudus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Persoalannya tuh begini. Ketika kita bertobat, Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Perjalanan rohani kita. Roh Kudus itu tidak permisi. Saya kutip perkataan Bapak Gembala. Roh Kudus itu tidak permisi kalau dia mau keluar dari kita. Persoalannya itu di situ. Kenapa Roh Kudus itu keluar? Karena hidup kita, Bapak Ibu. Karena dosa yang ada di dalam kita. Dosa itu yang membuat kenapa Roh Kudus itu keluar dari kita. Makanya tidak heran kalau makin hari makin manusia itu semakin jahat. Nah, mari sama-sama kita belajar dari ayatnya yang ke-8. Ada dua hal yang terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Yang pertama, kita akan menerima kuasa. Janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya telah digenapi oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan janji itu masih ada dan tetap akan digenapi pada saat ini juga. Digenapi di dalam kita semua. Petrus begitu dia bertobat, kemudian dia berkhotbah di hadapan banyak orang, ribuan orang. Apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja. Roh Kudus melawat semua orang yang ada di tempat itu. Dan 3.000 orang bertobat. Itu kata firman Tuhan.
Dan peristiwa 2000 tahun yang lalu itu bukan cerita, itu bukan story, itu bukan history, tapi benar-benar cerita 2000 tahun yang lalu tentang pekerjaan Roh Kudus yang ajaib itu akan terjadi saat ini. Katakan amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya membuka dirinya untuk Roh Kudus bekerja di dalam kita, akan terjadi. Yang kedua, kamu akan menjadi saksiku. Kata firman Tuhan, dua hal yang terjadi, kita akan menerima kuasa, dan yang kedua, kita akan menjadi saksi. Ini yang persoalannya Bapak Ibu. Sejauh mana kita memahami tentang kata saksi itu? Di dalam dunia sekuler, seorang yang dijadikan saksi adalah orang yang hidup bersama, yang punya pengalaman, dan orang yang tahu tentang orang itu. Dan ketika dia bersaksi, dia disumpah loh untuk mengatakan yang sebenarnya dengan sejujurnya, dengan seadil-adilnya. Nah, di dalam dunia rohani kita pun dituntut seperti itu. Kalau orang di dunia sekuler sana bisa melakukan bersaksi dengan benar, kita lebih dari mereka Bapak Ibu. Cuma persoalannya ini yang sedang terjadi. Kita bilang kita bersaksi buat Tuhan, kita menyaksikan Tuhan, tapi justru yang terjadi kita banyak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana orang mau datang kepada Tuhan kalau hidup kita sendiri ini menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yang kita katakan kepada orang, kemarin saya sakit dan mujizat Tuhan terjadi bagi saya. Kemarin saya punya utang banyak dan mujizat Tuhan terjadi bagi saya. Saya bisa menyelesaikan utang saya. Kemarin saya melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian mujizat itu terjadi bagi saya. Bapak Ibu, kalau kita mau menyaksikan yang seperti ini, orang di luar sana pun bisa bilang seperti itu. Tapi saya mau bilang, bagi setiap kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, perkataan kita, perkataan tanpa action itu nol. Itu dia. Jadi saksi itu, perkataan kita, bicara kita harus sama dengan action yang kita lakukan, supaya kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini persoalan kita Bapak Ibu. Kita bilang Tuhan itu ajaib, kita bilang Tuhan itu hebat, tapi ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah proses untuk membentuk kita, justru bukan ucapan syukur yang keluar, tapi justru kita menggerutu, Tuhan di mana? Saya melayani Engkau Tuhan, saya aktif beribadah Tuhan, tapi Tuhan di mana? Kenapa saya harus mengalami pencobaan ini? Kenapa saya harus mengalami masalah ini? Itu manusia kita, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya bagi kita di pagi hari ini, kita sama-sama belajar dan Tuhan mengingatkan semua kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka perkataan kita harus sesuai dengan aksi perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang bagaimana caranya sih supaya kita bisa menjadi saksi? Satu pertanyaan yang timbul, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi? Kunci yang paling utama, kita harus mengenal dulu siapa Tuhan kita. Itu dia, mengenal Tuhan lebih dalam dulu, bergaul sama Tuhan dulu lebih dalam, supaya kita bisa menyaksikan apa yang kita lihat tentang Tuhan, apa yang kita alami dari Tuhan, kita bisa saksikan itu buat orang lain. Sama seperti murid-murid Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan melayani, dan mereka saksikan Tuhan itu ajaib. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi mari kenal Tuhan lebih dalam lagi.
masuk bersama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita bisa menyaksikan. Saya senang dengan lagu tadi. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di dunia sekuler kita, di dunia kerja kita, di rumah tangga kita, kita saksikan Tuhan itu baik, supaya firman Tuhan ini benar-benar terjadi atas kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang keluarga kita, Bapak Ibu. Jadi teladan di dalam keluarga, karena Tuhan ada di dalam keluarga kita. Kita aminkan, kita klaimkan firman Tuhan. Satu orang bertobat, seisi keluarga pasti diselamatkan. Persoalannya ada di sini, Bapak Ibu. Maukah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita melihat Tuhan memulihkan semua keluarga kita? Katakan amin, Bapak Ibu. Kemudian Tuhan bilang, dan di seluruh Yudea kita keluar sedikit dari keluarga, kita keluar ke dunia sekuler kita, ke orang-orang di luar sana yang kita kenal. Kemudian Tuhan bilang, bahkan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Samaria itu berbicara tentang orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tuhan utus di tengah mereka untuk menyaksikan, mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang mengasihi Tuhan dan membuat mereka terheran-heran. Kenapa sih kamu bisa begitu? Kenapa sih kamu punya persoalan yang banyak tapi kamu tetap tenang saja? Kenapa sih kamu tidak heboh dengan keadaan yang terjadi di sini kita? Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Itu yang membuat kita berbeda. Itu yang membuat orang lain itu tertarik untuk mengetahui Yesus di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini juga kita akan belajar. Kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul kedua, pasal 2. Kita akan baca dari ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan seterusnya. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk mengenal atau mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat, sekali lagi saya baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hidup dipenuhi dengan Roh, ciri-ciri orang yang hidup dengan Roh Kudus, hidupnya akan selalu dipenuhi dengan Roh dan mulai berbahasa dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 minggu yang lalu, kalau tidak salah 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, di kamar saya buka Facebook dan saya begitu kaget sekali. Ada seorang hamba Tuhan yang sedang memperolok-olok Roh Kudus di muka jemaatnya. Saya menunjukkan itu kepada Bapak Gembala. Setelah itu saya masuk ke dalam. Tahukah Bapak Ibu, selama saya mengenal Tuhan dan melayani Tuhan, baru saat itu, waktu itu, saya merasakan di dalam hati saya kesedihan yang begitu hebat sekali. Waktu saya lihat itu, biasanya kalau saya nonton saya bereaksi, tapi kalau saat itu saya tidak tahu ya, apa sedih sekali mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa apa itu bahasa roh? Kurala baba. Begitu loh di depan jemaatnya. Apa itu bahasa loh? Kalau cuma kura baba, saya juga bisa. Saya juga bisa menghafalnya. Saya juga bisa
berkata seperti itu di depan jemaat dan membuat jemaat itu tertipu. Sambil memperlihatkan seorang hamba Tuhan yang lain yang sedang berbahasa roh. Bapak Ibu, saya benar-benar merasa, baru pernah saya rasa seperti itu. Sedih sekali, luar biasa. Bapak Ibu, saya mau bilang buat setiap kita, pekerjaan Roh Kudus yang Roh itu kerjakan, Tuhan itu kerjakan di dalam setiap kita, tidak ada yang bisa dimengerti. Pekerjaannya sungguh di luar akal pikiran kita. Saya ingat sekali waktu masih mahasiswa, saya mulai ikut persekutuan dan saat itu ditantang untuk baptis. Banyak pertimbangan secara kemanusiaan dan apa yang pernah saya dapatkan di gereja saya. Banyak sekali pertimbangan. Banyak sekali saya memikirkan hal itu dengan pikiran saya. Tapi saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Dia mengingatkan saya untuk melihat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Saya ingat perkataan itu, mereka dibaptis kok. Gitu. Dan seketika itu juga saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Setelah dibaptis, di dalam kamar kos saya, ketika saya menyembah Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak percaya tapi itu yang saya alami. Mulut saya tidak bisa berhenti untuk bergerak. Dan keluarlah bahasa itu. Saya tidak bilang saya ikut-ikut, tidak. Tapi itu yang saya alami. Dan itu membuat mata rohani saya untuk terbuka bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Responnya cuma kita, apakah kita membuka diri kita untuk menerima Dia atau kita menutup hati kita dengan pikiran, pengetahuan, informasi yang kita dapat dan membatasi Roh Kudus itu untuk bergerak di dalam kita. Nah, waktu saya dengar seorang hamba Tuhan ini, bahkan dia bilang begini, apa itu? Gemetar, 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 gemetar. Ya Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita diam daripada kita menghakimi dan kita mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak tahu apa-apa, kita diam, dan lebih baik kalau kita ingin tahu, kita berdoa. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, Tuhan akan berikan apa yang menjadi kerinduan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya yang dianugerahkan Tuhan untuk berbahasa roh, saya juga mau bilang bahwa jangan jadikan bahasa roh itu menjadi mantra. Harusnya ketika kita berbahasa roh, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan peka untuk mendengar apa yang roh mau di dalam kita, untuk mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kita. Jadi jangan jadikan bahasa roh itu menjadi mantra di mana-mana. Semoga tidak ada di tempat ini. Saking berbahasa roh sampai dia juga tidak sadar bahwa iblis juga sedang menipu dia. Saya punya pengalaman dan pengalaman itu ada. Jadi sekali lagi, mari. Poinnya itu cuma kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Maka Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kita untuk kita tetap berjalan dari hari ke hari, menyukakan hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, peranan atau ciri-ciri Roh Kudus di dalam setiap orang percaya. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang Kisah 2, 41 dan 42. Kita akan belajar sama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan berdoa, Bapak Ibu tahu murid-murid Tuhan Yesus itu bukan orang-orang yang pintar. Murid-murid Tuhan Yesus itu bukan orang-orang yang kaya, yang hebat, yang luar biasa. Alkitab mencatat buat setiap kita bahwa murid-murid Yesus itu berasal dari golongan nelayan, dan mereka bukan orang-orang yang pintar. Dan juga Alkitab mengatakan kepada kita bahwa murid-murid Yesus itu adalah orang yang meninggalkan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di Getsemani. Dan juga ada di antara mereka yang menyangkal Tuhan ketika diperhadapkan dengan imam besar. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan itu mau bilang buat setiap kita, kita sama dengan murid. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak pintar, kita tidak hebat, tapi karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kita yang membuat kita itu hebat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kita. Bapak Ibu, mari poin yang kedua yang ingin diberitahukan buat setiap kita, bertekunlah di dalam pengajaran rasul-rasul. Sekali lagi, poin yang kedua, bertekunlah di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu, di gereja kita ini kita punya pelayanan wanita, ada. Kita punya pelayanan kaum pria, ada. Family altar. Kita punya doa puasa, pertemuan imam musik. Bapak Ibu, ayo, mari. Rasul ini, Paulus mau mengingatkan untuk setiap kita, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mari kita terlibat di dalam pertemuan ibadah raya seperti ini. Mari kita terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Tapi apakah cuma cukup kita terlibat saja sampai di situ? Firman Tuhan bilang begini, setiap firman Tuhan yang diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu, waktu Petrus berdiri dan dia diurapi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah di tengah-tengah ribuan orang banyak. Padahal saya mau bilang buat kita semua begini, bukankah orang-orang yang berkumpul ribuan orang itu pasti ada di antara mereka yang mengatakan bahwa salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pasti ada di antara mereka. Harusnya buat murid-murid Tuhan ini menjadi satu kegentaran bagi mereka. Ini menjadi satu ketakutan bagi mereka ketika mereka ingin berbicara tentang Tuhan. Harusnya itu akan terjadi. Itu manusiawi, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang, waktu Roh Kudus itu menjamah murid-murid Tuhan, Roh Kudus itu bekerja bagi mereka, Petrus tampil dan memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan itu sendiri, dan Roh Kudus itu melawat begitu banyak orang, dan 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu, mari saya mau bilang buat semua kita, kita sama dengan murid-murid Tuhan, tapi kita punya Roh Kudus, tampil dan bersaksi bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang ajaib, yang melakukan hal-hal besar di dalam setiap kehidupan kita. Berani untuk menyaksikan, karena Roh Tuhan itu memberikan satu keberanian kepada kita untuk menyaksikan betapa hebatnya Tuhan itu bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Apa yang perlu kita takutkan? Ada roh di dalam kita. Poin yang berikutnya adalah di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang saya ke-46 dulu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dikatakan bahwa mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah.
Mereka ada tiap-tiap hari di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka ada di dalam pelayanan kaum wanita. Mereka ada di dalam pelayanan kaum wanita. Mereka ada di doa puasa. Mereka ada di dalam setiap pertemuan ibadah. Kata firman Tuhan, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka tiap-tiap hari mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bapak Ibu, bukankah bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri? Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Artinya bahwa bait Allah itu memang adalah tubuh kita sendiri. Jadi jangan sia-siakan bait Allah yang ada di dalam kita. Jangan sia-siakan dengan keinginan-keinginan keduniawian kita yang merusak bait Allah itu. Jangan jadikan bait Allah itu menjadi sarang dosa. Jangan jadikan bait Allahnya, Tuhan itu yang ada di dalam kita, menjadi sarang tempat perdagangan. Masih ingat bagaimana waktu Tuhan sampai di bait Tuhan, dia melihat orang-orang mulai berdagang di halaman baitnya Allah, dan Tuhan marah, merombak baik semua yang mereka kerjakan di dalam bait Allah itu. Begitupun Tuhan mau dengan kita, Bapak Ibu. Jangan bikin baitnya Allah yang ada di dalam kita ini menjadi tercemar karena dosa. Ingat bahwa dosa itu yang membuat Roh Kudus itu keluar dari kita. Jangan biarkan bait Allah Tuhan ini yang ada di dalam kita tercemar dengan rasa sakit hati, dengan kekecewaan, dengan iri hati, dengan kebencian, dengan kepahitan, dan dengan berbagai macam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Apa yang masih tersimpan di dalam seluruh kehidupan kita? Firman Tuhan mengoreksi setiap kita. Kalau masih ada kepahitan yang kita simpan, Bapak Ibu mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak sanggup untuk Tuhan selesaikan. Yang membuat Tuhan tidak bisa menyelesaikan karena keegoisan kita, karena keakuan kita. Bawa diri kita di hadapan Tuhan, seluruh kehidupan kita untuk Tuhan pulihkan kita. Bapak Ibu sekali lagi mari. Ada kebencian, ada kekecewaan, ada iri hati, ada amarah, emosi. Mari semua kita sama-sama bersihkan bait Allah di dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus itu bekerja sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang berikutnya, saya kembali ke atas, ayatnya yang ke-44. Poin yang keempat. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu, apa poin yang ingin disampaikan buat setiap kita? Tuhan mau di dalam bait Allahnya Dia, di dalam setiap kehidupan kita, kita memiliki kemurahan Allah itu. Jadi mari sama-sama kita bertobat. Bapak Ibu yang menganggap bahwa punyaku bukan punyamu dan punyamu bukan punyaku, mari sama-sama kita bertobat. Tuhan kasih kepekaan kepada kita, kasih kepada kita untuk membuka mata kita, melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan egois Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memakai kita juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kata PELIT, apa itu Bapak Ibu? PELIT. Kalau masih ada, mari sama-sama kita bertobat.
Jadi, enak saja, saya yang kerja keras, saya yang setengah mati cari uang, enak saja, masa saya yang harus kasih ke dia? Tidak begitu juga Bapak Ibu. Ada bagian yang Tuhan percayakan kepada setiap kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sekali lagi PELIT, sama-sama kita hilangkan dari kehidupan kita. Di sini kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Di sini kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kayak kurang jelas kah? Atau masih susah? Yo, Ibu Gembala ngomong paling senang sekali. Saya juga belajar Bapak Ibu. Saya dulu ingat, waktu pertama kali saya bekerja, itu mungkin gaji saya yang ketiga apa keempat. Nah di sekolah kami itu ada koperasi. Sebenarnya saya ambil koperasi itu bukan karena kebutuhan, tidak. Cuma karena baru jadi anggota jadi saya ambil. Dan uang itu 4 juta saya ingat. Saya simpan di dalam lemari pakaian jas Bapak Gembala. Jadi saya ke sekolah, saya senang saja saya ke sekolah. Pulang sekolah, terus Bapak Gembala bilang, tadi ibu ini ada datang. Dia bilang dia belum bisa bayar uang kosnya, beginilah. Oke, saya bilang terus? Sudah ada uang di dalam lemari, di dalam jas, kantong. Waduh, bukan main Bapak Ibu, saya emosi tingkat dewa, betul-betul emosi. Aduh, itu kan uang yang saya baru pinjam. Jadi saya yang bayar. Dan lebih sadisnya Bapak Ibu, orang itu ketemu saya, waktu itu ketemu di kapal, udah berapa tahun, tapi saya tetap ingat ibu itu. Ingat bukan berarti mau tagih utang, tidak Bapak Ibu, saya sudah lupakan. Saya ingat, saya bilang, loh ibu ini ibu ayah. Oh bukan, ibu salah orang itu, bukan. Waduh, bagaimana saya bisa salah orang? Oh ibu yang pinjam uang, saya tidak mungkin lupa. Jadi itu sadisnya. Tapi yang berikutnya juga, saya kumpul uang Bapak Ibu. Uang sertifikasi saya tidak pernah bilang di Bapak Ibu. Jadi mari kita bertobat ibu istri-istri yang bekerja sendiri. Saya terus terang, sampai saat ini Bapak Gembala tidak tahu gaji saya berapa. Itu berdosa juga ya Bapak Ibu ya. Itu uang istri, uang suami, uang istri. Istri-istri mari kita bertobat sama-sama, istri-istri yang bekerja. Mudah-mudahan Bapak Gembala dia tidak dengar. Tapi terus terang, sampai saat ini dia tidak tahu berapa gaji saya. Saya juga heran, kok dia tidak bertanya ya. Jadi setiap uang yang saya dapat tuh saya diam saja. Jadi kalau jalan, kau yang beli ya? Ya oke, kalau saya beli, ada uang ya? Saya diam. Jadi yang kata tadi tuh PELIT, istri-istri mari kita sama-sama bertobat. Jadi Bapak Ibu, saya kumpul loh uang hasil sertifikasi saya. Saya kumpul. Terus satu waktu Bapak Gembala ke sekolah. Waduh, saya bilang ini bahaya nih kalau ke sekolah nih. Langsung minta, "Ma, mana buku tabungan?" "Kenapa? Buku tabungan saya atau siapa?" "Buku tabunganmu. Ini ada yang mau pinjam tapi janjinya nanti bulan depan dikembalikan." Bapak Ibu, itu saya simpan buat uang persiapan anak saya kuliah loh. Sudah, saya sekitar puluhan juta. Itu uang sertifikasi yang tidak pernah saya korek-korek. Sudah saya pinjamin. Bulan depan kok tidak ada tanda-tanda ya dikembalikan. Saya tanya, "Bapak Gembala, tolong hubungi dulu, ini sudah bulan depan nih, tolong kasih kembali dulu." Sampai saat anak saya sekolah, waktu itu Tiara, dia sekolah kedokteran, itu butuh dana Bapak Ibu. Saya sampai SMS orangnya, "Tolong dikembalikan, saya butuh uang untuk anak saya sekolah. Tolong, tiap hari saya SMS." Tapi tidak ada, mungkin terakhir dia blok nomor saya kali, jadi sudah tidak tersimpan. Tapi Bapak Ibu susah memang.
Saya uang segitu saja saya rasa loh, apalagi Bapak Ibu yang mungkin ya meminjamkan uang yang ratusan juta, puluhan juta ke orang-orang kemudian tidak dikembalikan, pasti sakit hati. Saya bisa rasakan. Hampir kurang lebih 1 tahun baru saya bisa melupakan dan saya bisa mengampuni. Bayangkan Bapak Ibu, butuh waktu yang lama sekali. Karena saya merasa bahwa itu uang saya yang saya simpan loh. Saya tidak seperti orang yang di luar yang pengusaha yang punya uang banyak, tidak. Dari sedikit demi sedikit saya simpan. 1 tahun loh Bapak Ibu, butuh waktu untuk bisa melepaskan, bisa mengampuni, dan bisa menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi akhirnya saya tidak sakit hati juga gitu, walaupun ya sedikit tapi tidak seperti yang awal-awal. Jadi Bapak Ibu, mari firman Tuhan sama-sama mengajarkan kita untuk memiliki kemurahan hati. Ayo, let's check ourselves. Mari cek pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Masihkah ada kata P-E-L-L-I-T? P-E-L-I-T. Mari sama-sama kita bertobat, belajar dari hal-hal yang kecil, memberi dari apa yang tidak kita punyai. Berikutnya di ayatnya yang sambil memuji Allah, ayatnya yang terakhir. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, tiap-tiap hari kita akan disukai oleh semua orang. Mari introspeksi diri kita. Apakah keberadaan kita itu di tengah-tengah orang banyak, kita itu disukai atau tidak? Atau justru kita datang orang bubar? Dia lagi datang, pembawa bencana datang. Begitu Bapak Ibu. Jadi di mana Roh Kudus di dalam hidup kita? Bapak Ibu, dia lagi tukang bawa utang datang. Bapak Ibu jangan sampai ya, dia lagi tukang gosip sudah datang, ayo kita pergi. Nah itu dia. Kalau hidup kita seperti ini, bagaimana kita mau disukai oleh setiap orang Bapak Ibu? Kasihan kita mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita menganggap remeh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita tidak memaksimalkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Jadi jangan kita jadi batu sandungan ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah yang paling terakhir. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan mau bilang apa dengan firman kita di pagi hari ini? Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ada tanda-tanda mujizat yang menyertai kita. Katakan amin. Semua yang terjadi 2000 tahun yang lalu telah digenapi, sekali lagi saya bilang, dan masih ada sampai saat ini. Pekerjaan Roh itu masih ada sampai saat ini. Kalau murid-murid Tuhan bisa berdoa, orang disembuhkan. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Tanda-tanda mujizat itu masih ada bagi kita. Tanda mujizat itu masih menyertai kita. Supaya dimanapun kita berada, nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, di depan pintu gerbang Allah, mereka melihat di situ bahwa ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Tetapi di situ Petrus berkata bahwa lihatlah, waktu orang ini memohon kepada mereka, Petrus berkata, lihatlah kepadaku, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai ini akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika orang lumpuh itu
berjalan. Bapak Ibu, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, ada di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Tuhan mau bilang ke sana dan nyatakan tanda-tanda ajaib bagi orang yang ada di sekelilingmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pergi, jadikan Tuhan itu menjadi Tuhan kita, menjadi Allah kita, menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman. Dulu awal-awal di sekolah saya, setiap hari ada orang kemasukan, anak-anak. Setiap hari. Bahkan kadang sampai satu hari kelas itu menjadi kacau karena yang kemasukan itu banyak sekali. Dan biasanya teman-teman menyuruh saya yang melayani berdoa. Tapi ketika saya berdoa dan orang lain mulai masuk ke dalam, mulai ambil air lah, siram lah, inilah itu, saya keluar, Bapak Ibu. Saya keluar dan saya biarkan saja. Tapi sampai mereka tidak tahu lagi mau bikin apa, baru mereka panggil saya. Saya bilang keluar, saya yang melayani. Itu setiap hari. Saya percaya. Dulu waktu saya mulai awal bertobat, saya ini orangnya paling penakut sekali. Sebelum saya bertobat mengenal Tuhan, takut sekali. Saya juga tidak tahu kenapa saya penakut ya. Apalagi kalau orang sudah cerita setan, saya paling takut sekali. Waktu di asrama kami dulu, tengah malam tiba-tiba teman-teman berteriak. Itu awal saya bertobat. Ada teman yang kemasukan dan sangat sadis sekali. Tapi Bapak Ibu, tidak serta-merta ketika kita bertobat terus roh keberanian, tidak. Ini pengalaman saya, mungkin beda dengan pengalaman Bapak Ibu. Nah, waktu teman-teman panggil, ayo berdoa, saya berdiri di depan pintu jauh-jauh. Untuk menutupi ketakutan saya cuma bilang, berdoa saja, saya topang dari luar. Padahal penakut nih Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya belum yakin atau saya tidak tahu bahwa roh itu ada di dalam saya. Itu awal sekali. Tapi kenapa kemarin waktu kerja saya berani melayani orang yang kemasukan? Karena saya tahu Roh Kudus itu ada di dalam saya. Bukan saya yang bekerja, Roh itu yang bekerja. Jadi Bapak Ibu, mari seperti firman Tuhan pagi hari ini dari yang disampaikan oleh Bapak Gembala di dalam Facebook dan lain sebagainya buat kita semua. Roh itu memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan kemanapun kita pergi, tanda-tanda mujizat itu akan terus menyertai kita. Ada amin? Oke, terpujilah nama Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya panggil tim musik. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bebaskan roh kita pagi hari ini. Belenggu semua kita bebaskan. Kita mau menari, kita mau melompat, bernyanyi bagi Tuhan kita. Karena roh ada di dalam kita akan memberikan keberkahan, kebebasan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo Bapak Ibu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Mari kita bersukacita buat Tuhan. Apa yang menjadi beban masalahmu ketika engkau bernyanyi
ada sukacita. Saya lihat kayak tidak bergerak, saya sampai lagu. Sekali lagi, mari. Saya Api kemuliaannya tercurah dari surga, katakan pada penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus bahwa Raja. Yesus Yes, sekali lagi. api kemuliaannya Yes, kita berlomba lagi dari Tuhan. surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes, haleluya. Sekali lagi, serukan haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam setiap kami. Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kami. Roh Kudus itu membebaskan setiap kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Maksimalkan setiap roh yang ada di dalam kami Tuhan. Menuntun setiap kami untuk berjalan dan mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kami. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan, berikut informasi seputar pelayanan sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua jemaat yang bekerja di masing-masing bidang profesional untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi Senin 17 Juli 2023 tepat jam 5:15 pagi. Ibadah akan dilakukan secara online melalui Zoom, YouTube, dan Facebook gereja. Link ibadah untuk Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Bagi Bapak, Ibu yang terbeban dalam pelayanan doa dapat mengambil bagian dalam kubu doa setiap hari Senin tepat jam 4 sore di gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Fellowship Family Altar di wilayah masing-masing, waktu dan tempat akan diinformasikan oleh masing-masing gembala FA. Berikut adalah wilayah-wilayah Family Altar yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. FA Aboda, Pasar Remu, Mandiri, Yohan, Kampung Baru, Rufei, dan seterusnya. FA Lion of Judah, Kilometer 8, Aspen, Aspol, Malanu Pasir, Malanu Kampung, dan Arteri. FA Victorious, Jalan Victory, Jalan Malibela, Moyo. FA Bethlehem, BTN, Gang NN, Rawa Indah, Kilometer 10 masuk, Lembaga, Kampung Bugis, dan wilayah TPU. FA Evata, Jemaat Binaan, Harapan Indah, Perumnas, dan sekitarnya. FA Rumah Doa, Kilometer 12 masuk, Belakang Yuti, Bambu Kuning, Aimas, dan sekitarnya. Hadirilah Worship Night Jumat 21 Juli 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua kaum remaja untuk bersama-sama mengikuti Fellowship Youth Teens Sabtu 22 Juli 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Ibadah Raya Minggu 23 Juli 2023 hanya dilakukan satu kali tepat jam 9 pagi. Ajaklah teman, keluarga, dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan minggu depan.
Bagi jemaat yang mempunyai anak usia sekolah minggu dapat mengarahkan anaknya untuk mengikuti ibadah raya anak Minggu 16 Juli 2023 tepat jam 11:15 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua kaum pemuda-pemudi untuk bersama-sama mengikuti fellowship profesional youth yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 16 Juli 2023 pukul 11:15 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja House of Mercy Sorong. Bagi jemaat yang telah mengisi kartu anggota jemaat dapat mengembalikannya pada setiap ibadah raya atau jam kerja sekretariat pada setiap hari Selasa sampai Sabtu di gedung Gereja House of Mercy Sorong. Kami informasikan bahwa sesuai dengan komitmen bersama seluruh jemaat Bethesda House of Mercy Sorong dalam upaya mendirikan ruang ibadah lantai 2, maka setiap minggu ketiga bulan berjalan akan dikhususkan sebagai persembahan khusus pembangunan ruang ibadah lantai 2. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Gereja Bethesda House of Mercy Sorong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joni Bantong tanggal 17 Juli, Adik Johannes Kalami tanggal 18 Juli, Saudara Yohanes Holderman tanggal 19 Juli, Saudara Sylvester Arari tanggal 19 Juli, Adik Naomi Cha Wailing Ganwijaya tanggal 21 Juli, Ibu Ani Rusun tanggal 22 Juli, Ibu Eva Rianti Angelina Sitanggang tanggal 22 Juli, Ibu Grace Silangen tanggal 22 Juli, Adik Angel Hana Sanger tanggal 22 Juli. Berkat dan sukacita menjadi bagian kita semua. Demikian info sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Yang sudah menerima kuasa daripada Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemanapun kami kan pergi.
paling meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan pulang. Mari kita berdoa untuk terima berkat yang datang dari Tuhan. Kami percaya kami akan pulang dengan sorak-sorak kemenangan yang datang dari Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja ada di dalam kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang datang dari Tuhan, berkat yang dimateraikan sempurna di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.